Oke deh Kak, thank you banget nih buat penjelasan lomba-lombanya. Nah sekarang aku pengen tanya nih Kak, gimana sih caranya kita bisa bagi tugas dengan mudah? Kan biasanya kalau misal kita tahu lomba itu biasanya per tim ya Kak. Misalkan 3 orang atau 2 orang, kira-kira gimana sih cara kita bagi tugasnya biar pas gitu masing-masing dan punya tujuan yang sama juga setiap tim, khususnya di business case nih Kak. Kalau itu kalian tahu dulu sebagai misalnya sebagai ketua leader nih, sebagai leader dari tim, kalian tuh tahu kalian bisanya di mana, terus teman kalian yang lain tuh bisanya di mana. Karena kalau misalnya ngebagi tugas biar enak dan ngerasa nyaman, kita kayak nggak terlalu terbebani karena kita emang bisanya di situ. Misalnya si A bisanya dia di desain UI gitu, di prototype, nah kasih dia bagian tugasnya itu. Terus yang lain misalnya dia pintar buat cari ide. Nah, nanti kita pas brainstorming, kita minta ide dia, kira-kira dia punya ide apa nih, nanti kita kembangin gitu. Jadi kita tahu dulu kita bisanya apa, teman kita juga bisanya apa. Jadi tuh nggak terbebani, kita ngerjainnya enjoy aja. Oke deh, berarti bisa komunikasi dulu ya Kak bareng tim. Kira-kira kamu bisanya apa, nanti bisa dibagi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke, selanjutnya aku mau nanya juga nih, Kak. Kan dari tadi kita udah ngomongin jurusan, terus kita udah ngomongin cuplikan sedikit lomba. Kira-kira nih, menurut Kak Rosa yang udah sering lomba, apa sih keterkaitan utama atau benang merah antara kakak ikut lomba dan juga jurusan kakak gitu? Kira-kira apakah kalau misal aku ikut lomba bermanfaat banget kah buat jurusanku, khususnya di sistem informasi? Menurutku sangat bermanfaat karena tadi yang udah aku bilang ya, anak SI itu erat banget sama analisis. Terus dari analisis kebutuhan tersebut, kalian tahu apa sih yang sebenarnya user mau gitu kan? Karena kita sebagai anak SI itu kan perantara antara user sama anak computer science ya. Jadi kita ngerti user itu butuhnya apa, terus kita juga ngerti anak computer science itu secara teknikal nanti kita nyampeinnya bakal seperti apa gitu. Jadi dengan lomba kalian ketemu berbagai kasus, apalagi kasusnya tuh yang benar-benar ada di industri gitu. Jadi kalian tuh kayak nanti udah terbiasa kalau misalnya kalian udah terjun di dunia kerja beneran, karena analisis skill kalian tuh yang emang butuh butuh banget buat di develop. Jadi kayak kalian tahu sebenarnya apa yang dibutuhin, terus kalian bisa latihan juga sebenarnya solusi apa sih yang emang pas sama studi kasus tersebut. Oke, dia berarti skill analisis kita bakal dipakai banget dan di sini dengan ikut lomba kita juga bisa belajar untuk memecahkan masalah yang ada pada kasus-kasus bisnis di mana kasus bisnisnya itu juga real ya Kak. Tadi kan aku dengar Kak bilang biasanya ada case collaborator yang benar-benar dari real company gitu. Oke deh, sekarang aku mau nanya nih kan, tadi kan kakak udah jelasin nih keterkaitan antara jurusan dan juga lomba. Sekarang aku mau nanya, kira-kira mata kuliah apa nih khususnya di FI yang sangat berhubungan dengan lomba-lomba yang pernah kakak ikutin? Yang paling relate banget menurutku itu ISDM, karena kan kalau misalnya kita kasih solusi itu kan bentuknya project ya. Jadi di situ kita belajar buat arrange project itu berapa lama, terus kita dibagi ke berapa phase, terus kita bakal pakai apa gitu. Terus selain itu ada beberapa mata kuliah juga yang terkait, cuman tuh nggak terlalu erat base case-nya. Misalnya kayak UI UX itu kan pasti mata kuliah UI UX yang erat, atau kalau misalnya mau ngerancang aplikasi itu kan ISAT, ISAT itu kan butuh. Nah, sejauh ini kalau misalnya buat arrange project-nya, terus kita harus estimate apa financial projectionnya itu di ISBM kita erat banget karena di situ kita belajar banyak gimana kita arrange project yang baik gitu. Oke deh, berarti ISPM yang paling sering cuma mungkin buat tambahannya ada ISAT dan EISAT gitu ya. Oke, buat teman-teman penonton mungkin yang nggak tahu ISPM itu Information System Project Management ya, di mana kita belajar manage project gitu, sama kayak tadi Kak Rosa udah jelasin. Nah, kira-kira nih dari beberapa lomba yang Kakak Rosa udah pernah ikutin, kira-kira ada nggak sih Kak tools atau software yang biasanya Kakak pakai gitu? Mungkin buat teman-teman biar paham nih Kak, biar tahu kayak nanti itu harus siapin software apa aja sih atau tools apa yang dipakai ketika Kakak biasanya kerjain lomba. Kalau biasanya sekarang sih tools itu udah pada kompleks ya. Kalau misalnya dulu tuh biasanya awal-awal tuh pakainya Miro gitu kan buat brainstorming. Tapi sekarang Canva itu udah all in, di situ udah
bisa bikin proposal bisa di situ, terus bisa brainstorming pakai papan tulis itu bisa di situ juga. Terus biasanya kalau misalnya bikin proposal kita pasti pakai Google Document karena itu kan bisa dikerjain bareng-bareng dari mana aja. Terus biasanya kita bikin prototipenya di Figma sih. Itu yang basic-basic. Oke deh, berarti Canva udah bisa pakai, terus Figma juga bisa pakai. Berarti overall sebenarnya toolsnya tuh nggak ada yang kompleks banget ya Kak. Asalkan kita udah mau aja tuh kita bisa pakai software-software yang udah ada sekarang gitu ya Kak. Oke deh, kalau gitu sekarang setelah kita bahas nih kan pasti kalau misal Kakak ikut lomba ada suka dukanya gitu nih Kak. Pasti ada momen-momen enak, gak enaknya, seneng dan gak senengnya. Mungkin boleh nggak sih Kak di-spill kira-kira suka duka ikut lomba tuh seperti apa? Eh, Suka dukanya sebenarnya banyak sih ya. Suka dukanya misalnya kayak eh, lombanya tuh unexpected banget. Kayak kita ngerasa udah do our best di lomba itu, tapi mungkin karena ada beberapa hal dan belum belum rezeki kita juga, walaupun kita udah sedo the best itu, udah benar-benar ngelakuin yang terbaik, tapi kayak kita ngerasa kenapa ya kita nggak deserve itu, padahal kita ngerjainnya udah effort banget. Nah itu dukanya sih sebenarnya. Kalau misalnya sukanya banyak, kita ketemu banyak orang, terus apalagi kalau misalnya kalian udah ketemu teammate yang emang bener-bener klop banget sama kalian, itu biasanya tuh lombanya kita bakal lebih enjoy karena kita udah ngerti satu sama lain gitu. Terus nanti biasanya di bisnis case itu yang main tuh itu lagi. Nah biasanya kalian bisa belajar dari dia gimana sih cara dia biar menang, gimana sih pitch dia. Terus nanti biasanya tuh orang-orang yang kayak gitu itu dia bakal aktif juga, udah nyari intern dari sekarang, terus di organisasi gede juga biasanya dia ada. Jadi kita bisa belajar nggak cuma dari internal lombanya doang, tapi dari orang-orang yang ikut juga gitu. Oke deh, berarti dengan ikut lomba ini sebenarnya lebih banyak sukanya lah ya Kak kalau aku dengar. Karena bisa ketemu orang-orang yang hebat-hebat juga, di mana mereka juga aktif berorganisasi nih, kayak yang tadi Kakak bilang. Kalau dukanya ya tadi paling ya karena unexpected gitu. Misalkan dari lomba A nih, kok kita nggak deserve buat menang, tapi itu udah biasa lah ya Kak, dalam lomba pasti ada yang namanya menang, ada juga namanya kalah. Oke, kira-kira sekarang aku mau nanya-nanya nih ke kakak, benefit apa sih yang kita bener-bener dapetin kalau misalkan kita ikut lomba selain daripada yang tadi kakak udah jelasin? Kalau mau realistisnya kita dapat duit. Kalau kita menang, kita dapat duit, terus BINUS nggak mau tahu sama sekali, terus nanti biasanya per tahun itu diakumulasi. Kalian ikut lombanya, menangnya apa aja, terus nanti dari BINUSnya dikasih lagi. Itu sih kalau misalnya mau realistis ya, di luar dari skill-skill yang emang kita dapat waktu kita kerjain lombanya gitu. Bisa CV juga. CV kalian tuh nanti bisa panjang tuh. Nanti di bagian awards-nya tuh bisa banyak, karena kalian menang lombanya banyak gitu. Oke, berarti selain dapet cuan gitu ya kak, berarti bisa buat CV juga yang mempercantik CV karena punya banyak achievement gitu. Oke, tapi mungkin boleh nggak sih kak dijabarin lagi kira-kira skill-skill apa nih baik dari soft skill maupun hard skill yang kakak dapetin selama kakak udah ikut lomba banyak banget nih kak. Soft skill, hard skillnya misalnya kayak analytical skill, terus kalian bisa decision making juga. Menurutku yang sangat erat itu dua itu sama research. Jadi kayak kalian doing research dulu, flow-nya doing research, terus dari research itu kalian bisa melakukan analisis. Nanti dari itu kalian tentuin nih decision making. Kalian tuh harus ngambil keputusannya seperti apa buat bikin solusi. Selain itu kalau misalnya kalian jadi team leader, kalian bisa ngelatih leadership juga. Terus bisa bekerja sama dalam tim itu penting banget. Apalagi nanti kalau di dunia kerja kita bakal kerjanya dalam tim dan itu sangat penting. Oke, berarti lumayan banyak ya kak soft skill yang didapat baik dari decision making, ada problem solving juga, dan kita bisa belajar juga gimana caranya kerjasama sama tim kita gitu ya kak. Terlebih kayak tadi case yang diberikan juga real, jadi kita bisa ngambil keputusan nantinya pada saat kerja juga masalah-masalah yang dihadapi itu seperti apa. Oke deh, paling aku lanjut lagi. Kira-kira dari obrolan kita panjang tadi, ada nggak sih Kak tips and tricks gimana nih supaya kita bisa menangin lomba?
Dari aku sama sih kayak tadi sebenarnya mulai dulu terus jangan pernah puas dan mau terus belajar gitu. Kalau misalnya kita udah mulai terus kita belajar dari satu lomba ke lomba lain sebenarnya kesalahannya apa sih? Terus kita bisa belajar lagi di lomba selanjutnya. Terus nanti kalau misalnya udah ada achievement ngerasa jangan cepat puas ini tuh belum apa-apa loh sebenarnya masih banyak opportunities lain tuh yang bisa kita gain lagi, bisa kita gali lagi buat develop skill yang kita punya. Kalau dari aku itu sih. Tips singkat. Itu. Oke, jadi terus belajar dan jangan cepat puas karena kita masih punya opportunity ke depannya untuk bisa ikutin lomba-lomba lainnya gitu ya, Kak. Oke deh, sekarang mungkin karena udah tips and tricks nih, Kak. Kira-kira aku mau juga nih Kakak minta kasih pesan ke teman-teman semua yang nonton. Kira-kira mungkin yang belum pernah ikut lomba atau misalnya udah pernah tapi belum menang gitu. Biasanya kan kayak patah semangat gitu, Kak. Kira-kira ada pesan-pesan nggak, Kak, buat teman-teman semua nih, Kak? Kalau dari aku, sebenarnya yang penting jangan bandingin diri kamu sama diri orang lain, tapi coba bandingin sama diri kamu yang ada di belakang sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian mau bandingin diri kalian sama siapapun, itu tuh nggak bakal ada habisnya. Karena secara individual kita bakal beda-beda semuanya. Tapi coba kamu bandingin diri kamu hari ini sama diri kamu hari sebelumnya. Itu tuh sebenarnya yang udah baik itu apa? Apa sih yang udah kalian bikin hari ini tuh lebih baik dari hari kemarin? Karena sebenarnya itu yang lebih penting buat hidup kalian dibandingkan kalian ngebandingin diri kalian sama orang lain yang gak bakal ada habisnya. Itu aja. Oke deh, berarti coba lihat ke belakang lagi ya Kak, berapa jauh kita udah melangkah dan seberapa sih progres yang udah kita jalani sampai hari ini gitu ya. Jadi jangan bandingin diri kita sama orang lain, tapi kita juga bisa lihat progres kita sampai hari ini tuh udah berjalan seperti apa gitu ya Kak. Oke deh, terakhir nih Kak, mungkin aku mau minta juga nih kata-kata motivasi atau quotes gitu mungkin yang selama ini Kak Rosa jadiin motivasi nih supaya Kak Rosa semangat terus ke depannya. Boleh tahu nggak Kak? Apa ya? Aku kalau ditanya kata-kata motivasi itu bingung sih sebenarnya ya. Kalau dari aku, just do it aja, udah. Jadi kayak mau apapun hasilnya, ya udah yang penting udah nyoba karena mending kalian nyesel nyoba dibanding nyesel nggak nyoba gitu. Oke deh, berarti just do it dan aku juga pernah baca sih Kak sama quotes kayak gitu. Jadi lebih baik kita nyesel kita sebenarnya bukan nyesel sih ya, lebih baik kita nyoba aja walaupun misalkan nggak menang atau kalah, tapi at least kita nyoba daripada kita nyesel, kita perasaan nyesel karena kita nggak nyoba itu lebih nggak enak lagi. Tuh ya Kak. Oke deh, kalau gitu mungkin sampai sini aja teman-teman wawancara kita sama Kak Rosa. Thank you banget Kak Rosa udah menyempatkan waktunya. Semoga sukses terus Kak untuk aktivitas ke depannya. Thank you Kak. Thank you. Dadah teman-teman.